Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi dengan saya Ade Sujana dan Arena Podcast. Pada sore hari ini kita akan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bagi Anda tetap bersama kami dan tetap menonton apa yang kita sampaikan untuk Anda. Ini adalah sangatlah penting bagi kehidupan kita semuanya dan bagi Anda dimanapun berada. Mari kita sama-sama simak apa yang akan saya sampaikan, yaitu tentang cara meningkatkan pesona. Pesona merupakan salah satu yang bisa kita pancarkan kepada orang lain, yang kita bisa pancarkan kepada diri kita sendiri untuk bisa diberikan kepada orang lain. Karena ini sangatlah penting ketika kita memiliki pesona yang positif, kemudian memiliki uh, gerak-gerik yang bermanfaat, gerak-gerik yang bisa diandalkan, yang bisa menentukan orang itu akan suka kepada kita. Kemudian tidak adanya pilihan yang lain, hanya kita yang bisa dipilih oleh orang yang ada di dekat kita. Itulah salah satu yang bisa kita pelajari untuk bisa selalu berbaik terhadap orang lain. Mari kita sama-sama simak apa yang saya sampaikan. Yang pertama, yaitu tersenyum ramah. Ketika kita memberikan senyuman yang ikhlas, memberikan senyuman yang tulus, senyuman bisa berarti sebagai tanda bahwa kita adalah seorang pria atau seorang laki-laki yang ramah, kemudian bisa membawa diri untuk bisa selalu baik terhadap orang lain. Kemudian kita bisa jadikan bahwa hidup kita adalah untuk diri kita dan untuk orang lain, untuk keluarga kita dan untuk di sekeliling kita semuanya. Ketika kita merasa dan memberikan senyuman yang ikhlas, orang lain akan merasa senang, bangga, dan bahagia. Di dekat kita akan selalu nyaman. Itu yang pertama. Kawan-kawan semuanya, mari kita sama-sama belajar untuk bisa meningkatkan pesona kita agar menjadi lebih baik, agar dipandang lebih baik, dan bisa dihargai oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan rasa peduli. Ini sangatlah penting bagi kita semuanya. Ketika kita merasa peduli terhadap orang lain, ketika kita merasa respect kepada orang lain, ini salah satu pancaran aura kita untuk bisa dijadikan sebagai bahan positif kebaikan untuk orang lain. Ketika kita peduli, kita bisa bantu orang lain, kita bisa mengarahkan orang lain, memberikan solusi kepada orang lain. Ini merupakan pandangan orang lain kepada kita akan selalu baik dan akan selalu diberikan harga yang baik, penghargaan yang baik oleh orang lain karena kita membawa hal-hal yang positif untuk orang lain yang sekeliling Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan rasa ingin tahu. Ketika pesona itu telah hilang, rasa pancaran semangat dari kita sudah hilang, mari kita timbulkan kembali untuk bisa lebih semangat kembali dan termotivasi untuk bisa melakukan hal-hal yang baru. Kemudian hal-hal yang belum pernah kita lakukan, keinginan tahuan yang baru. Karena itu membuat kita lebih semangat, membuat kita lebih berenergi kembali untuk bisa bergerak mencapai apa yang di hadapan kita, apalagi apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Ketika kita sudah bisa bergerak, sudah bisa berjalan, sudah bisa berlari untuk mencapai apa yang kita inginkan, itu adalah salah satu pancaran energi positif kepada diri kita dan orang lain. Bahwa kita adalah ada untuk diri kita dan ada untuk orang lain dan untuk keluarga kita, khususnya anak kita, istri kita. Itu bisa dijadikan patokan bahwa kita merasa dihargai dan merasa ada dan merasa untuk bisa hadir tetap berdiri untuk diri Anda dan keluarga Anda. Itu yang ketiga. Yang keempat, berbagi pengalaman. Pengalaman merupakan salah satu kegiatan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Pengalaman adalah salah satu kegiatan yang sebagai pelajaran bagi Anda untuk saat ini. Dan kita bagilah pengalaman tersebut yang baik kepada orang lain. Kita bisa berikan hal positif dari pengalaman itu kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada anak kita. Itu akan memancarkan pesona-pesona positif
bagi orang lain dari Anda sendiri, karena pengalaman yang positif akan menjadikan diri Anda lebih bisa semangat kembali, bisa mengulang hal-hal yang positif yang sebelumnya dihadirkan saat ini untuk bisa jadikan orang lain akan seperti Anda, apalagi bisa lebih baik dari Anda sebelumnya. Pengalaman jadikanlah pengetahuan yang berharga bagi Anda. Kemudian kita bisa beberapa kegiatan dari pengalaman yang baru, Anda menjadi lebih berdiri sendiri, kemudian Anda bisa membawa tangan Anda bisa membawa badan Anda untuk bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan bisa memberikan pengalaman yang baru kepada orang lain. Itu yang keempat. Yang kelima, yaitu menyisipkan selera humor. Dengan keseriusan yang ada, dengan pengetahuan yang serius yang Anda miliki kepada orang lain, itu membuat kondisi pada saat kita berbicara itu ada hal-hal yang serius dan hal-hal ketika kondisi lingkungan itu menjadi lebih tenang dan lebih kondusif. Tetapi alangkah sisipkanlah sedikit untuk bisa Anda lebih humor, kemudian Anda lebih bercanda sedikit, itu akan menimbulkan kondisi-kondisi yang fleksibel, dan pesona-pesona yang Anda pancarkan itu akan lebih fleksibel dan akan lebih cair untuk bisa disampaikan apapun yang Anda inginkan dan apapun yang teman-teman atau kawan-kawan inginkan. Ketika kita berbicara serius tapi santai, serius tapi ada beberapa candaan di dalamnya, itu akan lebih untuk bisa membuat kondisi itu akan lebih cair dan tidak ada terlalu tegang pada saat di lapangan. Mari kita sama-sama belajar untuk bisa lebih bercanda sedikit, ada celotehan-celotehan sedikit ketika rapat atau pertemuan itu tidak terlalu serius. Tetapi ketika serius, bawakanlah pribadi Anda yang serius, bawakanlah pribadi Anda yang tegas untuk bisa menyampaikan apa yang Anda sampaikan kepada orang lain. Tapi ketika pembicaraan yang sederhana, yang tidak terlalu serius, silakan untuk bisa bawa diri Anda serius tapi santai, karena Anda harus bisa untuk bisa mengkondisikan di mana Anda bisa serius dan Anda bisa bercanda. Itu salah satu bisa memancarkan pesona-pesona di dalam diri Anda untuk ada di diri sendiri dan untuk orang lain. Mari kita sama-sama belajar untuk bisa bermanfaat untuk Anda diri sendiri dan untuk orang lain. Itu saja, terima kasih semuanya sudah hadir dan sudah ada untuk kami. Arena Podcast benar-benar akan selalu ada untuk Anda. Saya Ade Sujana, sampai ketemu kembali. Bye-bye.